Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman yang menimbulkan rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban massal atau kerusakan dengan motif ideologi, politik maupun gangguan keamanan. Banyak mantan narapidana terorisme yang sudah kembali menjadi masyarakat biasa, tanpa adanya gangguan dari paham-paham intoleran, radikalisme, serta terorisme. Salah satunya adalah Rian Gunadi. Rian Gunadi merupakan narapidana kasus terorisme yang ditangkap oleh Densus 88 Anti Teror di Bangka Belitung. Apa yang melatar belakangi Rian Gunadi bergabung dengan jaringan yang melakukan tindakan terorisme, dan apa saja yang menyebabkan seseorang bisa terpengaruh dalam aksi teror? Berikut perbincangan eksklusif bersama Rian Gunadi, mantan narapidana kasus terorisme. Saya ditangkap oleh Densus 88 itu pada waktu itu diduga terlibat dalam jaringan teror, yaitu Jamaah Ansor Daulah. Kalau dikenal masyarakat umum itu ya ISIS. Nah, terus dari itu saya berbaiat pada tahun 2015 kepada Abu Bakar Al-Baghdadi, pimpinan ISIS pada saat itu. Kemudian aktif menyebarkan propaganda dan narasi-narasi yang terkait dengan ISIS, jihad, dan menyerukan atau mengajak orang-orang untuk melakukan aksi teror kepada orang-orang kafir dan kepada aparat-aparat pemerintahan. Nah, kemudian terlibat juga beberapa aksi perencanaan teror yang ingin dilakukan di Indonesia. Nah, kemudian saya ditangkap dan diproses secara hukum dan dinyatakan terbukti bersalah. Kemudian saya divonis dengan hukuman selama 3 tahun penjara. Intoleran itu kan asal katanya dari kan toleran ya. Toleran itu artinya sabar. Jadi kalau intoleran itu tidak sabar. Jadi intoleran itu adalah suatu sikap tidak sabar dalam menghadapi suatu perbedaan, tidak menghargai perbedaan, dan tidak mengenal perbedaan, serta sikap mencampuri urusan orang lain dan tidak suka dengan pertentangan-pertentangan yang berbeda pendapat dengan dia. Itu intoleran. Kalau radikalisme itu kalau kita lihat dari pandangan para akademisi seperti Azumardi Ajra dalam transformasi politik Islam, radikalisme itu gagasan dan tindakan yang bertujuan untuk melemahkan dan merubah sistem tatanan politik mapan dengan sistem baru yang biasanya dilakukan dengan kekerasan. Kalau menurut ulama, Wahbah Az-Zuwaili, salah satu ulama ahli fikih kontemporer, itu mengatakan setiap tindakan kekerasan, agresi atau kejahatan yang tidak memiliki legitimasi secara syar'i yang bertujuan untuk melemahkan sistem politik yang ada dengan motif-motif politik, keyakinan atau kenegaraan. Nah, jadi kesimpulannya radikalisme itu adalah segala tindakan atau gagasan yang memiliki ideologi sendiri dan bertujuan untuk mengganti dengan ideologi yang benar. Nah, kemudian terorisme itu segala tindakan untuk menakut-nakuti yang menimbulkan efek ketakutan pada masyarakat secara luas dan biasanya dilakukan dengan cara terkoordinasi. Nah, jadi apa sih yang melandasi pelaku-pelaku teror itu sehingga melakukan terornya di Indonesia? Yang pertama, menganggap bahwa negara Indonesia ini adalah negara kafir. Jadi pertama, pemilunya itu pemilu kada atau pemilu secara umum itu adalah sistem demokrasi syirik. Kalau sudah mengatakan itu sudah syirik atau kekafiran, maka mereka memakai dalil Quran surah Al-Mumtahanah ayat 4 yang berbunyi, sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu dan daripada apa yang kamu sembah selain Allah. Kami ingkari kekafiranmu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya
sampai kamu beriman kepada Allah saja. Maka itu jelas negara Indonesia dan seluruh aparaturnya itu dianggap sebagai orang-orang yang kafir atau murtad. Jadi dianggap sebagai musuh dan tertanam kebencian yang selama-lamanya kepada mereka. Maka memenuhi lagi seruan itu, salah satu dalilnya adalah setiap pelaku kemurtatan atau kesyirikan maka mereka harus dibunuh. Nah, itu doktrin yang berkembang yang diajarkan kepada kami saat itu. Salah satu yang menyebabkan aksi teror itu adalah pengkafiran ya. Jadi ketika pengkafiran itu terjadi kepada seseorang dan mereka mengkafirkan kepada seseorang, maka akan terjadilah aksi teror. Nah, sebenarnya seperti apa sih ulama itu menyikapi seperti ini? Yang pertama, ada pendapat dari Qodiyat. Qodiyat itu mengatakan seperti ini. Apabila kamu melihat 99 alasan bahwa seseorang itu telah kafir, tetapi kamu masih menemukan satu alasan bahwa seseorang itu masih muslim, maka kembalilah kepada satu alasan tadi. Karena apa? Karena kesalahan kita mengkafirkan orang itu lebih ringan daripada kesalahan mengatakan dia masih muslim. Nah, maka tidak boleh kita sembarangan melakukan aksi-aksi dengan tuduhan-tuduhan yang langsung tanpa pembuktian. Karena pengkafiran itu bukan hak individu, tapi hak pengadilan agama, dalam hal ini Qodi yang diwakilkan oleh kepemimpinan. Nah, kemudian kita tidak boleh melakukan aksi teror itu karena apa? Karena kita kembali kepada keumuman ayat bahwa Rasulullah itu diutus secara rahmatan lil alamin, untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Nah, itu. Jadi umat Islam harus mampu menjadi rahmat bagi semesta alam. Tidak boleh melakukan aksi-aksi kerusakan. Kalau kita lihat dalam tataran nasional ya, memang pemilu itu kan intikhobat, kalau bahasa intikhobat. Nah, intikhobat ini ustadz-ustadz yang ada di organisasi-organisasi teror kayak JAD atau ISIS itu sudah mengatakan hukumnya haram dan bisa menjatuhkan kepada kemurtadan. Maka ada seruan-seruan untuk mengacaukan pemilu, untuk menggagalkan pemilu dan menyerang pemilu. Baik siapapun yang terlibat dalam pemilu, baik yang pencoblos, yang panitia, ataupun siapapun yang terlibat dalam pemilu itu dianggap sebagai murtad. Yang pertama, pemerintah harus mampu bergandengan tangan dengan seluruh elemen masyarakat dalam menangkal aksi atau paham intoleran, radikalisme, dan terorisme. Yang kedua, pemerintah harus mampu menyadarkan masyarakat tentang bahaya intoleran, radikalisme, dan terorisme. Kemudian, pemerintah harus mampu melakukan counter narasi yang berkembang di media sosial dan yang berkembang dalam tulisan-tulisan para ustadz-ustadz yang terindikasi memakai paham intoleran, radikalisme, dan terorisme. Nah, makanya pemerintah harus mampu untuk mengkantar narasi tersebut. Gitu. Mari kita mengingat kembali sejarah kita, negara Republik Indonesia, di mana bangsa Indonesia ini dimerdekakan oleh para ulama, para kiai, para santri, dan para leluhur-leluhur kita dengan segala pengorbanannya, baik nyawa, darah maupun harta. Marilah kita kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sama-sama kita membangun bergandengan tangan untuk membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, terus harus menguatkan kembali komitmen kita, jangan sampai kembali lagi kepada apa yang telah menyebabkan kita bermusuhan dan membenci Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi jangan sampai lagi kita terayu oleh ajakan-ajakan untuk kembali kepada kelompok-kelompok radikalisme atau terorisme yang kita dulu ikuti. Maka kita kuatkan komitmen kita kuatkan komitmen kebangsaan kita kuatkan bahwa kita harus kembali kepada NKRI.
I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna